Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku dimanapun Anda berada, marilah kita mulai perkuliahan kita kali ini mengenai materi umur simpan. Tujuan daripada pengolahan pangan, jadi ini hal yang melatar belakangi mengapa kita perlu mempelajari umur simpan, itu adalah karena tujuan daripada pengolahan pangan itu sebenarnya yang utama itu adalah untuk memperpanjang masa simpan. Sehingga itu akan mengubah atau meningkatkan karakteristik produk baik dari sisi warna, cita rasa maupun tekstur. Selain itu, tujuan dari pengolahan pangan itu adalah untuk mempermudah penanganan dan distribusi daripada bahan makanan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan lebih banyak pilihan dan ragam produk pangan di pasaran, sehingga konsumen akan memperoleh banyak alternatif mengenai olahan pangan dan hal tersebut bisa memperluas jaringan pemasaran. Kemudian yang keempat itu adalah untuk meningkatkan nilai ekonomis bahan baku serta mempertahankan atau bahkan meningkatkan mutu terutama dari sisi gizi, daya cerna dan ketersediaannya. Nah, selain itu, tujuan dari pengolahan pangan itu adalah untuk meningkatkan kriteria atau komponen mutu yang penting pada komoditas pangan, seperti dari sisi keamanan, dari sisi kesehatan, dari sisi flavor, tekstur, warna, umur simpan, kemudahan, kehalalan, dan harga. Dari uraian ini, makanya salah satu hal terpenting dalam kita melakukan pengolahan pangan itu adalah untuk memperpanjang umur simpan atau masa simpan. Oleh karena itu, sangatlah penting kita mempelajari apa itu yang dimaksud dengan umur simpan. Nah, salah satu daripada pengolahan pangan itu adalah dengan bagian akhir dari pengolahan pangan itu adalah pengemasan dan penyimpanan. Jadi di dalam pengemasan dan penyimpanan itu juga tujuannya untuk memperpanjang umur simpan. Oleh karena itu ketika kita mempelajari mengenai pengemasan dan penyimpanan, salah satu bagian terpenting yang harus kita pahami yaitu mengenai how to memperpanjang umur simpan. Karena itu, pada sesi yang akan Ibu ajarkan, ya, di sini kita akan mempelajari metode-metode yang digunakan untuk mengukur atau memprediksi umur simpan dari suatu bahan makanan. Nah, sekarang mengapa sih umur simpan itu perlu kita prediksi atau perlu kita tentukan? Karena di beberapa peraturan itu sudah mengharuskan adanya mencantumkan berapa umur simpannya pada kemasan. Nah, antara lain ini ada Kodeks Alimentarus Commission pada tahun 1985 itu mengenai food labeling regulation. Di sini mewajibkan produsen makanan untuk mencantumkan berapa umur simpannya pada kemasan makanan, tujuannya untuk melindungi konsumen dari pangan yang kedaluarsa. Kemudian kalau di Indonesia pada Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 itu juga sudah tercantum bahwa produsen itu harus mencantumkan berapa umur simpan dari suatu produk makanan. Akan tetapi tidak semua bahan makanan itu harus mencantumkan umur simpannya. Di sini ada 7 macam bahan makanan yang boleh tidak mencantumkan umur simpan.
Salah satunya adalah buah dan sayuran segar, termasuk kentang yang belum dikupas, itu tidak usah mencantumkan umur simpan. Yang kedua adalah minuman yang mengandung alkohol yang lebih besar atau sama dengan 10%, itu boleh tidak mencantumkan umur simpan. Yang ketiga adalah makanan yang dikonsumsi atau diproduksi untuk tidak lebih dari 24 jam, misalnya kayak agar-agar, salad, itu tidak perlu mencantumkan umur simpan. Yang keempat adalah cuka, kemudian garam meja, gula pasir. Yang terakhir adalah permen dan sejenisnya yang menggunakan bahan baku hanya berupa gula dan flavor serta pewarna. Ini ketujuh jenis bahan makanan ini tidak diharuskan mencantumkan umur simpan pada kemasannya. Nah, bahkan tepung itu yang harus jadi perhatian. Tepung meskipun kelihatannya kering, itu masih termasuk jenis bahan pangan yang wajib mencantumkan umur simpannya. Berbeda dengan garam, ya. Nah, dari uraian-uraian tadi kita masih tersisa satu pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan umur simpan? Menurut Institute of Science and Technology pada tahun yang dikemukakan pada tahun 1974, sudah lama sekali, yang dimaksud dengan umur simpan produk pangan itu adalah selang waktu antara produk tersebut saat diproduksi hingga dikonsumsi, di mana produk itu masih berada dalam kondisi yang memuaskan konsumen berdasarkan karakteristik penampakan, rasa, aroma, tekstur, dan nilai gizi. Jadi, yang membatasi kapan suatu umur simpan itu berakhir, menurut definisi dari Institute of Food Science and Technology, itu jika kondisinya sudah tidak memuaskan konsumen dari sisi penampakan, rasa, aroma, tekstur, dan nilai gizi. Nah, yang berikutnya, umur simpan itu adalah, ini Ibu salah ini. Yang terakhir adalah menurut Floros dan Genana Sekaran, yang dimaksud dengan umur simpan itu adalah waktu yang diperlukan oleh produk pangan dalam kondisi penyimpanan tertentu untuk mencapai tingkatan degradasi mutu tertentu. Jadi menurut Floros dan Genana Sekaran ini ada komponen mutu yang menjadi tolok ukur atau menjadi pembatas sampai di mana suatu bahan pangan itu berakhir umur simpannya. Contohnya misalnya dari total jumlah mikrobia. Jadi jika jumlah mikrobianya sudah melebihi ambang batas yang ditentukan pada titik itu, maka dinyatakan bahwa bahan pangan tersebut sudah melampaui umur simpannya. Nah, yang berikutnya, ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan mutu pangan yang akhirnya ada hubungannya dengan umur simpan atau pembatasan masa simpan tadi, yaitu adanya oksigen atau masa oksigen, adanya uap air, adanya cahaya, adanya mikroorganisme, adanya kompresi atau tekanan atau bantingan, adanya bahan kimia yang toksik, dan adanya off flavor. Nah, satu lagi faktor yang penting itu adalah suhu, ya, di mana suhu ini sangat berpengaruh terhadap penurunan mutu pangan. Nah, yang kemudian yang berikutnya, dengan penurunan mutu pangan tersebut, salah satu parameter yang bisa dijadikan tolok ukur itu antara lain oksidasi lipid,
kemudian adanya kerusakan vitamin, adanya kerusakan protein, adanya perubahan bau, adanya terbentuknya warna coklat, adanya perubahan unsur organoleptik, dan kemungkinan terbentuknya racun. Ya, ada beberapa produk pangan mungkin yang akan terbentuk racun jika dia sudah melebihi ambang batas daripada umur simpannya. Nah, dalam hal ini, ketika kita menentukan suatu parameter dalam mempelajari umur simpan, kita harus mengenali faktor apa yang paling berpengaruh terhadap kerusakan suatu bahan makanan. Kemudian yang berikutnya, dengan faktor tersebut, perubahan mutu apa yang akan terjadi pada bahan makanan yang akan kita tinjau. Dan hal tersebut tentunya akan menjadi faktor dalam penentuan umur simpan. Nah, setiap bahan pangan memiliki kandungan yang berbeda-beda antara satu dan yang lain. Dan tentunya yang bisa memacu kerusakannya juga akan berbeda karena adanya perbedaan komposisi tersebut. Oleh karena itu, pada suatu metode pengukuran umur simpan tidak selalu cocok digunakan untuk sembarang bahan pangan. Dalam menentukan metode apa yang harus kita gunakan, kita harus mengenali komposisi dan sifat-sifat apa yang akan terjadi di dalam bahan pangan tersebut jika dikenai faktor-faktor yang sudah Ibu uraikan tadi. Jadi jika dikenai massa oksigen, jika dikenai uap air, jika dikenai cahaya, jika dikenai mikroorganisme dan lain-lainnya, nanti perubahan apa yang akan terjadi di dalam bahan pangan itu. Nah, faktor itu yang akan kita jadikan sebagai pemicu dalam penentuan umur simpan dan parameter apa yang akan berubah itu yang akan kita amati pada periode waktu yang tertentu. Nah, contohnya di sini tepung terigu. Kalau kita bayangkan tepung terigu, faktor apa yang bisa merusak daripada mutu tepung terigu? Apakah suhu, apakah cahaya, apakah oksigen, apakah bahan kimia yang toksik atau off flavor? Dari semua yang sudah kita kita sebutkan tadi, pada tepung terigu yang paling merusak, yang bisa mempercepat penurunan mutunya itu adanya uap air yang pada lingkungan disediakan berupa kelembapan udara. Nah, dengan adanya uap air atau adanya air pada udara yang di dalam bentuk kelembapan udara, itu akan terjadi peningkatan kadar air dari tepung tersebut, di mana dengan adanya peningkatan kadar air itu akan terjadi perubahan mutu karena akan terbentuk jamur di situ, terus kemudian tepungnya akan menggumpal dan akan terjadi berbagai reaksi yang bisa merusak daripada tepung terigu tersebut. Nah, yang berikutnya misalnya minyak goreng. Minyak goreng, faktor-faktor yang paling mempengaruhi penurunan mutunya tentunya tidak sama dengan tepung terigu. Apakah massa oksigen, apakah uap air, apakah cahaya, apakah mikroorganisme, dan yang lain. Nah, yang paling merusak mutu daripada minyak goreng itu adalah adanya suhu yang tinggi dan adanya oksigen. Dengan berkontaknya minyak goreng pada lingkungan yang bersuhu tinggi dan dengan adanya oksigen, itu akan menimbulkan terjadinya reaksi pembentukan tengik-ketengikan yang bisa dinyatakan perubahan mutunya sebagai perubahan unsur organoleptik maupun kerusakan dari beberapa komponen di dalam minyak goreng, antara lain adanya oksidasi
dari rantai asam lemak tak jenuh, yang hal tersebut bisa diukur dengan bilangan peroksida dengan menggunakan bilangan malonaldehid yang menggambarkan adanya reaksi ketengian tersebut. Nah, hal ini Anda bisa lihat tentunya untuk memprediksi atau mempelajari umur simpan dari tepung terigu itu akan berbeda dengan mempelajari umur simpan minyak goreng. Karena kedua bahan pangan ini memiliki faktor pemicu penurunan mutu dan adanya kerusakan, komponen kerusakan yang berbeda. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini yang harus Anda pelajari di dalam penentuan umur simpan. Berarti Anda harus bisa mengenali bahan pangan apa yang akan Anda tentukan umur simpannya, mengenali faktor-faktor apa yang akan mempengaruhi penurunan mutunya, kemudian menentukan parameter apa yang akan mengalami kerusakan. Tentunya yang berikutnya adalah menentukan metode pengukuran apa yang bisa menggambarkan kerusakan tersebut. Nah, oleh karena itu Anda harus sangat mengembangkan ilmu-ilmu dasar seperti kimia pangan, pengetahuan bahan pangan dan yang lain-lain di dalam mempelajari penentuan umur simpan dari suatu bahan pangan. Nah, sekarang ini ada tabel yang menggambarkan. Di sini ada produk, bagaimana ini terjadi mekanisme penurunan mutunya, dan di yang kolom paling akhir adalah kriteria kedaluarsanya itu ditentukan berdasarkan apa. Nah, dari sini Anda bisa mengembangkan tidak hanya pada tabel ini, tetapi Anda bisa mengembangkan di banyak literatur karena kita tahu bahwa bahan pangan itu jenisnya bermacam-macam. Tetapi dari tabel ini Anda bisa mengembangkan untuk berbagai produk pangan yang lain. Misalnya kayak tepung gandum, di sini mekanisme penurunan mutu disebabkan karena penyerapan uap air dan oksidasi. Kriteria kedaluarsanya bisa dengan menggunakan konsentrasi asam askorbat. Nah, ini bisa Anda kembangkan untuk produk-produk tepung yang lain. Di sini ada tepung biji kapas misalnya, dia juga mengalami kerusakan karena adanya penyerapan uap air dari udara, dan kerusakannya bisa ditandai dengan adanya warna coklat. Jadi ini komponen kerusakannya meskipun pemicunya sama, itu untuk produk pangan yang berbeda itu akan belum tentu sama. Seperti misalnya buncis hijau itu bisa mekanisme kerusakannya itu disebabkan karena penyerapan uap air. Nah, kerusakannya bisa ditandai dengan parameter adanya penurunan klorofil atau perubahan warna dari hijau menjadi agak kekuningan. Begitu juga untuk tepung tomat. Tepung tomat di sini yang menyebabkan faktor yang menyebabkan kerusakan ataupun penurunan mutu itu adalah adanya uap air, dan reaksi kerusakan yang terjadi ditandai dengan perubahan konsentrasi asam askorbat. Nah, ini Anda bisa lihat di tabel ini. Kemudian di sini ada makanan laut kering beku, di mana kerusakannya bisa disebabkan karena oksidasi dan fotodegradasi, di mana kriteria kedaluarsanya ditandai dengan adanya perubahan nilai aktivitas air. Nah, ini ada banyak, dan ini Ibu ambil dari sumber Floros dan Genana Sekaran tahun 1993. Nah, untuk ini Anda harus banyak membaca jurnal ya, atau mempelajari dari textbook lain untuk bisa lebih mengembangkan misalnya untuk berbagai produk pangan yang nantinya akan Anda ukur umur simpannya.
Nah, di dalam hal-hal yang bisa mempengaruhi penurunan mutu tadi, selain yang Ibu sebutkan di atas, itu sebenarnya kerusakan daripada bahan pangan, mutu bahan pangan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu karena adanya faktor intrinsik dan adanya faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik antara lain adanya pH, adanya perubahan aktivitas air, adanya perubahan potensial redoks, adanya perubahan barier alami, adanya perubahan kandungan nutrisi, kandungan mikrobia, kandungan mikroflora, dan berbagai mikrobia dari bahan tambahan, kemudian adanya formulasi dan komposisi produk, dan kerapatan bahan pangan serta struktur bahan pangan. Itu merupakan faktor intrinsik atau faktor pada bahan pangan tersebut yang bisa menyebabkan kerusakan mutu. Kemudian faktor lingkungan atau ekstrinsik itu antara lain temperatur selama dia diproduksi, selama dia disimpan, selama dia didistribusi, dan selama dia di display, itu semua berperan dalam pembatasan umur simpan. Yang berikutnya adalah kemasan. Nah, kemasan tentunya pemilihannya harus tepat karena itu akan mempengaruhi perubahan mutu daripada produk. Kemudian yang berikutnya adalah komposisi gas pada udara, kemudian adanya relative humidity atau RH daripada udara, kemudian proses pengolahan bahan pangan, ada tidaknya penerapan GMP atau Good Manufacturing Product, kemudian ada tidaknya data histori dari produk makanan tersebut, metode penyimpanan dan pendistribusian, kemudian praktek atau kebiasaan konsumen di dalam konsumsi pangan tersebut, ada tidaknya penerapan HACCP. Ini semua adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi mutu daripada produk. Nah, penurunan kualitas yang mungkin terjadi karena aktivitas biologi dan mikrobiologi di dalam suatu bahan pangan itu antara lain timbulnya aroma tengik, timbulnya perubahan tekstur, timbulnya perubahan warna, timbulnya rasa pedas atau asam, timbulnya penurunan nilai gizi, terbentuknya racun, dan terbentuknya gas. Ini semua tentunya diiringi dengan peningkatan daripada aktivitas biologi dan mikrobiologi yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan tadi, baik yang intrinsik maupun yang ekstrinsik. Nah, dari uraian tadi, ada satu parameter yang sangat berpengaruh kaitannya dengan umur simpan, karena parameter ini akan menentukan kemampuan hidup dari suatu mikroorganisme. Parameter itu adalah aktivitas air atau AWI. Aktivitas air itu adalah kandungan air dalam bahan pangan yang erat kaitannya dengan kemampuan tumbuh suatu mikroorganisme, di mana mikroorganisme itu menghendaki AW minimum agar dapat tumbuh dengan baik pada ring tertentu. Misalnya, bakteri itu dapat tumbuh pada AW yang lebih besar dari 0,90. Sedangkan kamir itu bisa hidup pada AW pada ring 0,80 sampai 0,90 dan kapang itu pada AW 0,60 sampai 0,70. Oleh karena itu, jika suatu bahan pangan bisa kita pertahankan pada nilai AW kurang dari 0,60, itu bisa dipastikan
hampir semua mikroorganisme itu tidak mampu hidup pada bahan pangan tersebut. Ya, oleh karena itu salah satu metode untuk pengawetan pangan itu adalah menurunkan AW hingga nilai 0,60. Nah, kemudian menurut Prahakar dan Amia, AW yang tinggi itu juga dapat menyebabkan oksidasi lemak berlangsung lebih cepat dibanding dengan AW yang rendah. Jadi AW tidak hanya atau aktivitas air tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan mikroorganisme, tetapi juga bisa memfasilitasi adanya oksidasi lemak. Nah, ini adalah kandungan mikrobia yang dipersyaratkan untuk suatu produk pangan siap saji yang dikemukakan oleh UK Public Health Laboratory Service. Di sini untuk total plate count atau total jumlah mikrobia untuk produk pangan masak itu harus kurang dari 10 pangkat 4, itu memuaskan. Agak memuaskan jika dia pada nilai antara 10 pangkat 4 hingga 10 pangkat 6 dan tidak memuaskan jika dia sudah mencapai jumlah 10 pangkat 6 hingga 10 pangkat 8 dan tidak diterima atau berpotensi bahaya jika dia lebih dari 10 pangkat 8. Nah, untuk berbagai jenis mikrobia, Anda bisa lihat salmonella itu harus tidak ada. Tidak untuk sampai pada tahap tidak memuaskan pun tidak boleh ada salmonella. Sedangkan untuk Listeria monocytogenes itu sampai pada titik tidak memuaskan itu masih boleh terdeteksi pada jumlah 10 pangkat 2 hingga 10 pangkat 4. Sedangkan E. coli ini bisa dilihat hingga sampai 10 pangkat 2, 10 pangkat 4 itu masih bisa beredar meskipun pada tahap tidak memuaskan, dan Staphylococcus demikian juga. Nah, oleh karena itu di dalam bahan makanan tidak berarti harus steril, tidak ada sama sekali mikrobianya. Mikrobia tertentu itu masih diperkenankan ada pada ambang batas tertentu jika dia akan dipasarkan. Oleh karena itu, jumlah mikrobia yang dapat disajikan sebagai total plate count itu menjadi salah satu parameter yang bisa kita amati atau kita tentukan sebagai ambang batas daripada penentuan umur simpan. Begitu juga dengan aktivitas air. Sampai di sini kita lanjutkan lagi mengenai prinsip pendugaan umur simpan. Nah, umur simpan itu rata-rata yang ada di kemasan itu disebut pendugaan karena meskipun bahan pangannya itu sama, kalau kondisi distribusi, kondisi ketika dia dipasarkan, ketika dia sampai di konsumen, itu akan berbeda-beda dan tentunya itu akan sangat mempengaruhi umur simpan tersebut. Oleh karena itu, umur simpan itu bukan suatu nilai pasti, tetapi itu merupakan range atau rentang yang bisa jadi lebih pendek, bisa jadi lebih panjang. Nah, prinsip pendugaan umur simpan itu bisa terdiri dari 5 macam ini. Jadi yang pertama itu bisa melalui pustaka. Karena jika itu makanan yang sudah umum diproduksi seperti misalnya biskuit, kemudian Anda memproduksi tepung terigu dengan kualitas yang sama dengan yang dipasarkan, tentunya dalam menentukan umur simpan yang harus Anda tulis pada kemasan, Anda tidak perlu melakukan tahapan tersendiri di dalam penentuan umur simpan,
tetapi cukup dari pustaka. Kemudian yang berikutnya adalah dengan distribution turnover atau adanya pengembalian dari konsumen jika produk itu ternyata sudah mengalami kerusakan. Nah, dari situ Anda bisa melihat berapa persen konsumen mengembalikan produk dengan tanggal produksi yang sama. Nah, itu akan menjadi titik di mana umur simpan itu berakhir. Jika konsumen sudah banyak mengembalikan produk Anda pada waktu tertentu, jedanya dari umur produksi, dari masa produksi. Nah, yang berikutnya adalah distribution abuse test. Jadi di sini selama distribusi itu kita lakukan tes pada berbagai kondisi sehingga kita bisa mengenali berapa batas dari kerusakan itu ketika dia didistribusikan. Yang keempat itu adalah adanya komplain daripada konsumen, yaitu ketika konsumen sudah mengalami banyak keluhan pada umur jeda waktu tertentu dari tanggal produksi, itu menjadi pembatasan daripada berakhirnya masa akhir daripada umur simpan. Nah, untuk titik 1, poin 1, 2, 3, 4, itu biasanya dilakukan untuk suatu bahan pangan yang sudah umum berada di pasaran dan bukan merupakan suatu produk baru. Ya, ketika itu merupakan bahan pangan yang sudah banyak beredar berapa nilai umur simpannya, itu Anda bisa menentukan umur simpan berdasarkan yang pertama kali adalah pembandingnya atau pustakanya, yang kedua, ketiga, keempat itu berdasarkan prakteknya ketika dia dipasarkan di konsumen, itu yang akan merubah dari titik yang kita peroleh dari nilai pustaka. Nah, jika produk pangan Anda itu adalah suatu produk pangan yang baru dan belum ada beredar di pasaran produk sejenis, maka Anda harus melakukan studi tersendiri yang dinamakan dengan Accelerated Shelf Life Testing atau ASLT atau ASS. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, untuk ASLT itu lebih dikhususkan untuk produk pangan baru, di mana data pada poin 1, 2, 3, 4 itu belum ada di pasaran maupun belum ada pustakanya. Nah, data yang diperlukan untuk menentukan umur simpan produk yang dianalisis di laboratorium itu dapat diperoleh dari analisa, baik itu melalui evaluasi sensori, baik itu melalui pengamatan parameter kimia maupun fisik, serta pengamatan kandungan mikrobia. Nah, dalam hal ini kita tidak perlu di dalam mempelajari umur simpan menggunakan semua parameter itu, tetapi kita tentukan 1, 2, atau 3 parameter apa yang paling nampak sebagai kontrol penurunan mutu. Seperti yang sudah saya uraikan pada PPT sebelumnya, jika tepung itu berarti adanya peningkatan kadar air, terus adanya perubahan adanya pertumbuhan jamur karena peningkatan kadar air tersebut. Kalau minyak misalnya ditandai dengan terbentuknya ketengikan yang disebabkan karena oksidasi yang bisa diamati berupa parameter kimia, adanya
perubahan nilai bilangan peroksida dan bilangan malonaldehid. Nah, kemudian penentuan umur simpan dengan menggunakan faktor organoleptik itu dapat menggunakan parameter sensori seperti warna, perubahan flavor atau rasa, kemudian perubahan aroma, kemudian adanya perubahan rasa, adanya perubahan tekstur. Nah, untuk tekstur itu bisa dengan fisik, dengan menggunakan alat, maupun bisa dengan menggunakan evaluasi sensori. Nah, terhadap sampel dengan skala 0 sampai 10 itu juga dapat digunakan untuk mengindikasi tingkat kesegaran suatu produk. Ya, jadi parameter apa yang diukur, bagaimana metode pengukurannya itu Anda bisa pelajari di mata kuliah yang lain. Nah, yang pertama itu adalah bagian dari ASLT itu adalah ESS atau Extended Storage Studies. Ini merupakan metode pengukuran umur simpan yang konvensional. Nah, biasanya digunakan untuk produk yang memiliki masa kadaluarsa kurang dari 3 bulan. Seperti misalnya sosis, nugget, kemudian bakso yang di frozen itu bisa Anda menggunakan metode ESS. Karena Ibu pernah mencoba produk-produk tersebut dengan ASLT, hasilnya kurang begitu memuaskan. Ya. Kemudian ESS itu juga digunakan untuk produk baru yang siap edar. Kemudian caranya dengan satu set produk dengan berat yang sama pada tanggal produksi yang sama disimpan dalam ruang yang kelembapannya itu seragam atau sama. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap parameter tertentu selama periode waktu tertentu. Parameter yang diamati tersebut dapat berupa kadar air atau parameter yang merupakan titik ukur kerusakan bahan tersebut. Nah, kemudian prosedurnya kita harus pertama kali di dalam ESS itu menentukan nilai parameter kritis atau nilai yang menunjukkan bahan pada ambang kerusakan. Kemudian mengamati perubahan nilai parameternya setiap hari, tetapi jika itu Anda ingin melakukan pengamatan yang lebih panjang, bisa kerusakan produk itu lebih lama maksudnya, Anda bisa melakukan pengamatan 2 hari sekali dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tahapan ketiga, itu membuat plot atau kurva yang menghubungkan nilai parameter yang diamati setiap hari itu sebagai sumbu Y, misalnya kadar air, kemudian total plate count daripada mikrobia, dan di mana sebagai sumbu X itu adalah waktu atau ring waktu pengamatannya. Nah, kemudian nilai dari pada parameter kritis itu ditarik sejajar dengan sumbu X sehingga dia memotong kurva pengamatan setiap hari tadi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, titik potongnya itu merupakan ditarik ke arah sumbu Y dan itu merupakan nilai daripada umur simpan. Nah, contohnya ini pada gambar 2. Pada gambar 2 ini produk yang parameter kerusakan atau parameter kritisnya itu adalah kadar air. Nah, kadar air bahan tersebut diukur setiap hari sampai waktu tertentu dan kemudian diukur kadar air kritis, di mana kapan sih suatu bahan
itu diukur kadar air kritisnya, ini bisa Anda lihat pada tabel 4. Nanti Ibu akan uraikan setelah uraian dari gambar ini. Nah, setelah nilai daripada parameter kritis itu ditentukan, ini ditarik sejajar dengan sumbu X sehingga memotong kurva harian pengukuran kadar air pada produk A, B, dan C. Nah, titik ini adalah merupakan umur simpan daripada produk A, dan titik ini merupakan umur simpan dari produk B, dan ini merupakan umur simpan dari produk C. Nah, apa yang dimaksud dengan kadar air kritis? Kadar air kritis itu adalah nilai kadar air ketika suatu produk itu sudah menunjukkan kerusakan. Bagaimana suatu produk itu menunjukkan kerusakan, kriterianya seperti apa? Itu antara lain Anda bisa lihat pada tabel 4. Di sini jika produk pangan itu adalah biji-bijian, maka dia yang harus diperhatikan, dia tidak rusak jika tidak hancur, jika tidak berjamur, dan masih keras. Berarti ketika suatu produk sudah mulai hancur, biji-bijian maksudnya, dan mulai berjamur, dan mulai lembek, meskipun itu derajatnya belum banyak atau belum besar, itu produk itu sudah pada titik kerusakan, dan kemudian kita ukur kadar airnya, maka kadar air itu adalah kadar air kritis. Nah, yang berikutnya, jika produk itu adalah biskuit atau produk pangan kering yang lain, seperti misalnya crackers, nah, titik kerusakannya itu bisa kita lihat jika dia sudah mulai lembek dan mulai tidak renyah. Nah, ketika dia mulai lembek dan mulai tidak renyah, pada titik itu kita ukur kadar airnya, hasil pengukuran tersebut dinamakan dengan kadar air kritis. Begitu juga selanjutnya adalah roti tawar. Roti tawar jika dia sudah mulai keras dan mulai tumbuh jamur, kemudian kadar airnya kita ukur, itu adalah kadar air kritis. Kemudian gula, jika dia sudah mulai lembek, dia sudah mulai lengket, kita ukur kadar airnya, maka itu adalah kadar air kritis. Begitu juga dengan bumbu-bumbuan, ketika dia mulai lengket, mulai berbentuk mulai dia menggumpal dan mulai dia berjamur. Nah, itu jika kita ukur kadar airnya itu adalah kadar air kritis. Nah, di dalam metode pengukuran kadar air kritis itu kita bisa menyimpan bahan-bahan pangan itu pada kondisi yang akan mempercepat kerusakannya, karena kalau tidak kita percepat kerusakannya itu akan lama kita melakukan pengamatan. Nah, itu bisa kita simpan pada kondisi ruang yang bisa mempercepat kerusakannya, misalnya pada ruang yang tinggi RH-nya, nilai RH-nya, dengan cara Anda menyimpannya pada eksikator atau ruang penyimpanan yang sudah kita kondisikan udaranya, misalnya dengan menggunakan larutan garam jenuh yang bisa meningkatkan nilai RH. Nah, itu akan mempercepat kerusakannya. Begitu dia mengalami tanda-tanda kerusakan, langsung kita ukur kadar airnya. Nah, itulah yang disebut dengan kadar air kritis yang bisa kita tarik seperti ini, yang akan memberi batasan kapan suatu produk itu akan berakhir masa simpannya. Nah, di sini pengamatan harian dari kadar air itu akan kita tarik plotnya. Jika Anda yakin itu akan berbentuk linier, Anda tidak perlu sampai menyelesaikan sampai akhir titik masa simpannya, cukup sampai beberapa hari selama grafik itu masih bisa memotong daripada nilai kadar air kritisnya. Nah, ini cara metode dari ESS atau Extended
apa tadi namanya, ESS, Extended Storage Study. Itu caranya seperti itu tadi. Ya, metode ini bisa diaplikasikan untuk suatu produk pangan baru dengan umur kedaluarsa yang kurang dari 3 bulan, seperti contohnya Ibu sudah sebutkan tadi, ada nugget, sosis, dan bakso. Tetapi untuk produk yang dengan umur simpan lebih dari 3 bulan, seperti misalnya tepung, kemudian berbagai macam produk kering yang lain, itu tidak sesuai jika Anda menggunakan ESS, tetapi yang lebih sesuai Anda menggunakan ASS atau ASLT, atau Accelerate Storage Study atau Accelerate Shelf Life Testing. Nah, di dalam metode ASS ini, bahan disimpan pada kondisi lingkungan yang dapat mempercepat kerusakan, sehingga pengujian dilakukan untuk produk yang berumur panjang, seperti sudah saya sebutkan tadi. Kalau sudah dia disimpan pada kondisi lingkungan yang dapat mempercepat kerusakan, maka waktu pengujian daripada umur simpan itu bisa kita singkat menjadi hanya 3-4 bulan untuk suatu produk makanan yang bisa disimpan hingga sampai tahunan umurnya. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk ASS atau ASLT itu ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan dengan metode kadar air kritis atau dengan teori difusi, dengan menggunakan perubahan kadar air dan aktivitas air sebagai kriteria kedaluarsa. Yang berikutnya adalah pendekatan semi empiris dengan bantuan persamaan Arrhenius, di mana teori kinetika reaksi kerusakan itu pada umumnya diasumsikan sebagai persamaan orden 0 atau 1 untuk produk pangan. Ya, di sini dengan asumsi bahwa persamaan kerusakan pada produk pangan itu merupakan kecepatan reaksi orden 0 atau 1. Nah, tahapan-tahapan penentuan umur simpan dengan ASS atau Accelerate Storage Study itu bisa diuraikan secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan atau menetapkan parameter kriteria kedaluarsanya. Seperti yang Ibu contohkan tadi, kalau tepung itu bisa berupa kadar airnya, kalau minyak itu bisa berupa bilangan peroksida atau timbulnya ketengian. Kemudian yang kedua, itu pemilihan jenis dan tipe pengemas. Nanti yang akan dipakai di pasar itu menggunakan pada waktu pemasaran, jenis dan tipe dari pengemas itu apa. Ya, karena umur simpan itu adalah umur produk itu berada dalam kemasannya, bukan ketika dia tidak dikemas. Oleh karena itu, nanti mau dikemas menggunakan apa, itu harus ditentukan dulu sejak awal. Ya, kalau dia dikemas dengan kemasan HDPE, misalnya HDPE atau High Density Polyethylene, itu umur simpannya jadi berapa? Kalau dia disimpan dalam kemasan LDPE atau Low Density Polyethylene, dia akan memiliki umur simpan sampai berapa? Oleh karena itu setiap kemasan akan memiliki pengaruh terhadap umur simpannya, maka sejak awal pemilihan jenis dan tipe daripada pengemas itu sangat penting dilakukan. Yang berikutnya adalah penentuan suhu untuk pengujian. Karena tidak semua suhu itu bahan pangan tersebut akan mengalami kerusakan. Tergantung dari parameter kriteria kedaluarsa apa yang itu akan menjadi tolok ukur. Nah, ketika Anda melakukan pengukuran itu adalah total mikrobia yang tumbuh dalam bahan pangan itu, tentunya variasi suhu di sini kalau Anda menggunakan variasi suhu 60, 70, 80 itu menurut Ibu kurang tepat karena mikrobia semakin tinggi suhunya dia akan
berkurang perkembangannya. Oleh karena itu kalau Anda misalnya mengadakan variasi perubahan suhu untuk pengamatan total mikrobia, itu tentunya Anda akan menggunakan ring suhu yang lebih rendah, misalnya antara 20, 25, dan 30 misalnya. Tetapi ketika Anda mengamati sebagai parameter kriteria kedaluarsa itu adalah ketengikan atau bilangan peroksida dan malonaldehyde, tentunya Anda harus menggunakan suhu pengujian yang lebih tinggi, seperti misalnya 70, 80, dan bahkan 100 untuk lebih cepatnya terjadi reaksi ketengian. Nah, di situ karena pada suhu yang rendah, proses ketengian itu akan berjalan sangat lambat. Oleh karena itu, penentuan suhu pengujian ini sangat erat kaitannya dengan parameter apa yang nantinya Anda akan tentukan sebagai kriteria kedaluarsa. Nah, ini Ibu sering melihat beberapa jurnal atau penelitian yang dilakukan, itu kadang-kadang kurang pas di dalam penentuan parameter relate dengan suhu daripada pengujian tersebut. Yang berikutnya, yang keempat adalah perakiraan waktu dan frekuensi pengambilan contoh. Ya, apakah itu setiap hari, apakah 2 hari sekali, apakah 3 hari sekali, atau bahkan mungkin setiap 2 jam dan seterusnya. Nah, itu tergantung dari kecepatan reaksi kerusakan tersebut. Kita harus mempelajari sungguh, misalnya ketengikan. Ketengikan tentunya pada suhu tinggi dia akan berjalan sangat cepat. Jangan sampai kita mengamatinya misalnya setiap minggu, itu nanti akan kurang bagus hasilnya. Begitu juga dengan pertumbuhan mikrobia misalnya. Mikrobia tumbuhnya itu lambat. Kalau kita mengamatinya setiap 2 jam, setiap 4 jam, setiap 6 jam misalnya, itu Anda akan memperoleh hasil yang kurang bagus. Oleh karena itu, perakiraan waktu dan frekuensi pengambilan contoh ini Anda harus sangat mengenal dari sifat parameter yang menjadi kriteria kedaluarsa, kemudian sifat dari bahan pangan yang mau Anda amati. Kemudian yang kelima, kita lakukan plotting data sesuai order reaksinya, apakah dia order 0 ataukah dia order 1, ya. Biasanya tidak mungkin lebih dari order 0 atau 1. Nah, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut sesuai dengan suhu penyimpanan. Ya, baru yang keenam, kita melakukan analisis pendunggaan umur simpan sesuai batas akhir penurunan mutu yang dapat ditolerir, di mana setiap bahan pangan itu terhadap parameter kerusakan itu memiliki batas yang berbeda-beda. Nah, informasi-informasi ini baik di 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu bisa kita peroleh dari studi pendahuluan yang bisa dilakukan di laboratorium atau hanya dengan studi pustaka berbagai produk sejenis. Nah, kemudian berikut adalah rancangan percobaan untuk penentuan umur simpan dengan metode ASLT. Yaitu yang pertama, kita harus menentukan kondisi penyimpanan untuk percobaan tersebut. Apakah dalam kondisi yang optimum? Kalau optimum berarti bahan pangan tersebut akan memiliki umur simpan yang panjang. Kemudian kondisi rata-rata itu adalah kondisi umum di masyarakat, bagaimana kalau mereka menyimpan dan mendistribusikan pangan tersebut. Yang ketiga adalah kondisi buruk, yaitu kondisi di mana reaksi kerusakan itu berjalan paling cepat. Jadi kita mau buat kondisi seperti apa dari lingkungan itu? Apakah kondisi optimum, kondisi rata-rata, apakah kondisi buruk nanti selama kita mengamati
umur simpan tersebut itu harus kita tentukan. Nah, itu setiap bahan pangan seperti yang Ibu sebutkan itu akan berbeda-beda. Oleh karena itu Anda harus sangat mengenali daripada bahan pangan apa yang akan Anda lakukan percobaannya atau pengukurannya. Yang berikutnya, selain salah satu kondisi penyimpanan yang sangat menentukan apakah itu optimum, rata-rata, atau buruk, itu adalah suhu. Di mana untuk makanan kering itu direkomendasikan suhu penyimpanannya itu 25, 30, 35, 40, dan 45. Sedangkan kontrol itu bisa disimpan pada suhu 18 derajat Celcius, itu untuk makanan kering. Sedangkan untuk makanan beku, itu direkomendasikan pada suhu -5, -10, dan -15, di mana kontrol itu disimpan pada suhu -40 derajat Celcius. Kemudian yang berikutnya adalah susu bubuk. Maaf ini Ibu sepertinya salah ketik ya, bukan -40 tetapi -4 derajat Celcius. Nah, kemudian susu bubuk, meskipun itu merupakan produk kering, itu tidak disarankan disimpan pada ruang di atas 35 derajat Celcius karena lemak susu itu akan rusak pada suhu sekitar 37 derajat Celcius. Nah, ini salah satu contoh pentingnya Anda mengenali komposisi dan sifat karakter bahan pangan yang akan Anda ukur umur simpannya. Jadi jangan latah Anda mencontoh misalnya pengukuran umur simpan nugget Anda aplikasikan pada pengukuran umur simpan jelly misalnya. Itu akan sangat berbeda. Nah, oleh karena itu Anda harus benar-benar hati-hati di dalam penentuan-penentuan rancangan percobaannya. Nah, kemudian yang berikutnya, temperatur yang umum digunakan itu meliputi yang disebut dengan temperatur frozen, itu adalah 18 derajat Celcius atau lebih rendah dengan RH mendekati 100%. Kemudian temperatur seal, yang disebut seal temperatur, itu jika suhunya 0 sampai 5 derajat Celcius dengan maksimum 8 derajat Celcius dengan RH yang cukup tinggi. Kemudian yang ketiga adalah suhu 25 derajat Celcius dengan RH mendekati 75 derajat Celcius, kemudian kondisi tropis itu adalah suhu 38 derajat Celcius dengan RH mendekati 90% dan kontrol biasanya disesuaikan dengan kondisi optimum penyimpanan. Nah, ini contoh paduan suhu dan RH yang menggambarkan kondisi penyimpanan. Nah, itu sangat bervariasi, tidak hanya A, B, C, D, E, dan itu Anda bisa kembangkan berdasarkan literatur-literatur dan produk-produk sejenis. Nah, kemudian yang berikutnya, ini faktor daripada lingkungan, itu adalah kelembapan atau RH. Nah, ini harus divariasikan sesuai kondisi penyimpanan, apakah mau yang optimum, apakah rata-rata, atau yang memperburuk. Nah, yang berikutnya, selain lingkungan, itu adalah waktu penyimpanan maksimum. Yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya, itu batas di mana itu akan terjadi kerusakan. Nah, yang kemudian ada beberapa metode sampling dalam hal ini. Bisa short life product, itu adalah suatu produk dengan umur simpan yang kurang dari 1 minggu. Nah, ini pengujiannya harus setiap hari Anda melakukan pengamatan terhadap parameter kritisnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pangan yang memiliki medium shelf life. Itu biasanya produk itu memiliki umur simpan hingga 3 minggu. Kalau seperti ini pengujian sampel terhadap parameter kritis tersebut bisa Anda lakukan selang 7 hari. Jadi hari ke-0,
hari ke-7, hari ke-14, hari ke-19, hari ke-21, dan hari ke-25. Kemudian untuk yang berikutnya adalah long shelf life product, yaitu produk dengan umur simpan hingga 1 tahun, maka pengujiannya itu bisa dilakukan setiap bulan, yaitu pada bulan ke-1, ke-2, dan seterusnya. Ini Anda bisa lihat, oleh karena itu sangat penting dipercepat dengan berada kondisinya di ruang lingkungan itu dibuat pada lingkungan yang memperburuk sehingga Anda tidak perlu melakukan pengamatan sampai 1 tahun, ya, lebih dipercepat. Kemudian yang ini berikutnya adalah penentuan deskriptor kritis atau parameter kritis yang sudah Ibu sampaikan tadi pada PPT sebelumnya. Itu adalah parameter yang membatasi umur simpan. Contohnya hilangnya kerenyahan pada biskuit seperti Ibu sampaikan tadi, hilangnya warna hijau pada sayuran seperti misalnya brokoli berubah menjadi kuning dan sebagainya. Nah, kemudian rancangan pengujian sampelnya. Ini salah satu titik terpenting di dalam rancangan percobaan penentuan umur simpan. Di sini rancangan pengujian sampel itu ada 3. Berdasarkan ISO 4120 itu adalah uji segitiga. Berdasarkan ISO 5495 itu uji pembedaan berpasangan. Berdasarkan ISO 10399 Anda bisa menggunakan uji duo trio. Nah, ini uraian dari masing-masing uji tersebut. Kalau uji segitiga itu adalah untuk menguji apakah perbedaan antara 2 jenis produk, yaitu kontrol dan sampel yang disimpan, maka dilakukan pengujian segitiga. 2 dari 3 sampel tersebut adalah sama, namun diberi label angka trivial yang berbeda-beda. Meskipun sama di kode 1, 2, 3, begitu. Kemudian uji pembeda berpasangan itu disajikan kepada panelis 2 sampel kontrol dan sampel yang telah disimpan dalam kondisi suhu dan waktu tertentu. Kemudian sampel itu disajikan secara berpasangan. Jadi ada kontrol, ada sampel yang diamati. Nah, itu yang disebut dengan uji pembeda berpasangan. Yang berikutnya adalah uji duo trio, yaitu tujuan dari uji ini adalah mengetahui adanya perbedaan di dalam suatu kriteria mutu tertentu antara produk uji dengan sampel yang disimpan dengan produk pembanding atau kontrol. Jadi untuk uji duo trio ini tidak harus menggunakan konsumen untuk kriteria mutunya. Nah, bagaimana cara mengolahnya secara statistik? Baik yang metode 1, 2, dan 3 itu Anda bisa mempelajari di mata kuliah lain, yaitu mengenai statistik. Saya kira untuk pengujian umur simpan itu sudah Ibu sampaikan poin-poinnya. Pada pertemuan-pertemuan berikut kita akan lebih ke contoh-contoh penyelesaian dari perhitungan umur simpan pada berbagai jenis produk. Saya kira cukup sekian dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan kali ini bisa bermanfaat.